Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, selamat datang kembali ke channel Suara Yusren. Dan kita kembali lagi membahas tentang soal AKM atau soal literasi sekolah dasar kelas 5 dan kelas 6 SD. Yaitu menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Oke, soal ini saya ambil dari Puspenjar Kemdikbud. Nanti bisa dilihat juga di situs itu ya. Oke, lanjut. Berbicara soal AKM literasi, kita tidak boleh melupakan tentang stimulus. Di sini stimulusnya yaitu soal sastra yang diambil dari buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Teks 1, teks 2, teks 3 semuanya karya Laskar Pelangi. Oke, di dalam soal literasi ini atau soal AKM nanti akan ada beberapa bentuk soal ya. Yang pertama yaitu pilihan ganda, yang kedua ada isian, yang ketiga ada pilihan ganda kompleks. Apa bedanya? Di sini kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kalau pilihan ganda kita cuma memilih satu jawaban yang paling benar, tapi di sini kita bisa memilih beberapa jawaban yang benar. Oke, selanjutnya yaitu pernyataan benar dan salah. Oke, kita langsung aja. Pertanyaan yang pertama, ada stimulus sebelah kiri. Oke, nanti bisa dibaca. Kita langsung masuk dalam soal untuk menghemat waktu. Dalam cerita, tokoh menggambarkan sekolah yang dimasukinya sebagai sekolah yang tidak layak. Pilihlah gambaran sekolah yang sesuai dengan teks. A. Jendela-jendela sekolah yang mulai rapuh karena rayap. B. Bangunan sekolah yang akan roboh. C. Lapangan sekolah yang berdebu. D. Bangku-bangku di sekolah yang sudah doyong. Di sini kita pasti akan menemukan dua jawaban yang hampir berdekatan, yaitu bangku sekolah yang udah doyong. Di sini ada bangku. Jawabannya apa? Yaitu B. Bangunan sekolah yang akan roboh. Kenapa nggak bangku yang sudah doyong? Karena bangku dengan doyong itu berbeda kalimat, karena yang doyong itu adalah sekolah. Sekolah sudah doyong. Bangunan sekolah yang sudah doyong seolah akan roboh. Maka jawabannya B. Bangunan sekolah yang akan roboh. Bangunan sekolah sudah akan roboh. Jadi itu yang saya tandain, ada bacaannya, maka jawabannya B. Memang agak membingungkan gitu. Karena jendela-jendela sekolah yang udah mulai rapuh tidak termasuk ya. Kita tahu tidak ada bacaannya. Kemudian lapangan sekolah yang berdebu, di teks juga tidak ada dijelaskan. Bangku-bangku yang berbeda kalimat dengan kata doyong tadi. Oke, selanjutnya yaitu soal isian. Lintang berasal dari mana? Di teks 1 menjelaskan tentang sekolahnya. Di teks 2 tentang tokoh aku ya. Tentang tokoh aku, kita nggak tahu siapa yang menjelaskan aku di teks 2. Kemudian teks 3 menjelaskan tentang keluarga Lintang. Berarti Lintang berasal dari mana? Kita harus langsung ke teks 3. Tanjung Kalumpang. Di manakah itu jawabannya? Keluarga Lintang berasal dari Tanjung Kalumpang. Oke, lanjut soal berikutnya. Bagaimana menuju tempat tinggal Lintang? Ingat, teks 1 tentang sekolah, teks 2 tentang tokoh aku, dijelaskan tentang ayah dari tokoh aku, tentang bagaimana kehidupan tokoh aku di teks 2, di teks 3 menjelaskan tentang Lintang. Bagaimana menuju tempat tinggal Lintang? Kita harus bahas. Keluarga Lintang berasal dari Tanjung Kalumpang, desa yang jauh di pinggir laut. Menuju ke sana harus menuju kemana? Menuju ke rumah keluarga Lintang, yaitu harus melewati 4 kawasan pohon nipah, tempat berawa-rawa yang dianggap seram. Melewati 4 kawasan pohon nipah, tempat berawa-rawa yang dianggap seram. Oke, lanjut. Pilihan ganda kompleks. Bagaimana gambaran ayah toko aku? Seorang ayah dari toko aku. Ada 4 jawaban. Pria berusia 47 tahun. Pria ingin menjadi juragan panti. Pekerjaannya adalah buruh tambang. Dia tinggal di desa Tanjung Kalumpang.
Tentang aku tadi ada di teks 2. Kita baca yang mana yang benar. Aku cemas karena beban perasaan ayahku menjalar ke seluruh tubuhku. Aku tahu beliau sedang gugup dan aku maklum bahwa tak mudah bagi seorang pria berusia 47 tahun. Seorang buruh tambang yang beranak banyak dan bergaji kecil untuk menyerahkan anak laki-lakinya ke sekolah. Lebih mudah menyerahkan pada tauke pasar pagi untuk jadi tukang parut atau pada juragan pantai untuk menjadi kuli kopra agar dapat membantu ekonomi keluarga. Pria berusia 40 tahun benar. Pria itu ingin menjadi juragan pantai, tidak ada informasinya pada teks. Pekerjaannya adalah buruh tambang, ada. Tadi benar, dia tinggal di desa Tanjung Kelompang. Tanjung Kelompang ini berbeda teksnya. Ada di teks 3. Kita tokoh aku dijelaskan di teks 2. Oke, maka jawabannya pria berusia 40 tahun, pekerjaannya adalah buruh tambang. Oke, di mana kata-kata itu ada di 47 tahun dan seorang buruh tambang. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pernyataan benar dan salah. Oke, bisa dibaca. Ayah toko aku merasa senang karena anaknya masuk sekolah. Kemudian pernyataan selanjutnya, Lintang tinggal di wilayah pesisir Pulau Belitung. Kemudian aku tinggal sekampung dengan Lintang. Toko aku tinggal sekampung dengan Lintang. Oke. Kemudian pernyataan selanjutnya, jalan menuju tempat tinggal Lintang melewati rute yang sulit dan cukup berbahaya. Oke, jawabannya adalah ayah toko aku merasa senang karena anaknya masuk sekolah. Kita lihat yang sebenarnya. Aku cemas karena beban perasaan ayahku menjalar ke sejujur tubuhku. Aku tahu beliau sedang gugup. Ternyata pernyataannya salah karena pernyataannya dibilang ayah toko aku merasa senang, padahal gugup. Salah. Kemudian Lintang tinggal di wilayah pesisir Pulau Belitung, Sumatera. Pesisir Pulau Belitung, Sumatera. Di sini jawabannya benar. Kalimatnya di mana? Kampung pesisir itu secara geografis dapat dikatakan sebagai wilayah paling timur di Sumatera. Daerah minus dan jauh masuk ke dalam Belitung. Benar. Kemudian pernyataan ketiga, aku tinggal sekampung dengan Lintang. Tidak ada informasi itu. Karena itu, aku di teks 2, Lintang di teks 3. Tidak ada menyatakan aku tinggal sekampung dengan Lintang. Tidak ada informasinya. Kemudian lanjut. Jalan menuju tempat tinggal Lintang melewati rute yang sulit dan cukup berbahaya. Di sini kita jawab benar. Mana itu? Di sini. Menuju ke sana harus melewati 4 kawasan pohon nipah, tempat berawa-rawa yang dianggap seram. Jadi seram, berbahaya, sinonim. Oke. Itu saja dia. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan like, share, dan komen channel ini, channel Suara Yusren, dan jangan lupa subscribe karena itu gratis. Oke, nanti saya akan menjelaskan juga tentang soal-soal asesmen literasi, numerasi, dan super karakter di video selanjutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.